Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk membangun ibadah minggu dan juga memperingati Hari Kartini 2020. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah minggu pagi hari ini dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5. Kita akan pujikan bait pertama dan kedua. Para wanita yang terkasih, mari kita bersama-sama memperingati Hari Kartini ini dengan kita bersama berbakti dan mengaku demikian. Sumber pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan para wanita untuk terus berkarya dalam kehidupan para wanita serta menguatkan para wanita untuk bisa menguatkan sesama. Kasih karunia Allah Sang Sumber Pencipta dan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja menyertai kita semua. Amin. Sembah bekti kunjuk wonten Gusti. Jemaat disilakan duduk. Kita akan bermadah syukur di hadapan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita muliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Pujilah dan soraklah bagi Tuhan. Menyatakan kepada kagum
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan segenap ucapan syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan akan sentuhan kasih Tuhan, sehingga pagi ini Tuhan, Engkau izinkan kami bersama beribadah kepadamu, mendengarkan akan panggilan-Mu di hari Sabat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami datang untuk menanggapi panggilan-Mu bukan dengan segala kemampuan dan kelebihan kami, namun kami menghadap dengan segala keterbatasan dan noda hidup kami. Noda hidup dan keterbatasan secara pribadi, keluarga, maupun juga dalam persekutuan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Aku seringkali tidak mampu mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Oleh karena keterbatasan kami, oleh karena kuasa kedagingan kami yang seringkali tidak mampu kami tanggulangi sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah, berikan kami kebijaksanaan terhadap kami dan untuk menata hidup kami, agar kami bisa saling menguatkan, terlebih di dalam situasi yang memprihatinkan saat ini. Biarlah keberadaan kami senantiasa ada di dalam Tuhan, dan kami terus bersandar dan mengandalkan Engkau. Inilah kami ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon pengampunan-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena Engkaulah sumber air hidup kami akan bersama untuk mengikrarkan satu pujian, Sumbering Toyo Hayat. Gusti Yesus di
Bapak Ibu yang terkasih, tibalah waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Bapa sumber hikmat dan sukacita, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Melalui firman yang akan kami dengar, sebagai bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Tuhan, kami mohon Engkau hadir, Engkau menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan. Sungguh kami menyadari kekurangan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu, kami mohon Bapa senantiasa memimpin dan menuntun. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, agar apa yang disampaikannya melalui pikiran dan perkataannya senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus, sucikanlah hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, boleh memahami dan melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 1, ayat 39 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Berbahagialah kita yang senantiasa rajin membaca akan kebenaran firman Tuhan, terlebih mampu untuk menelaah dan menjalaninya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut di dalam kemuliaan Tuhan dalam pujian Kidung Pasamuan Jawi, isining kabar kabingahan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua walaupun ada di rumah tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa menjaga jarak. Jangan lupa juga selalu pakai masker jika harus keluar. Puji Tuhan, kita pagi ini walaupun kita harus di rumah, tetapi kita tetap akan bisa mengikuti peribadahan yang dipandu dari multimedia. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi, apa yang terpikir jika perempuan berkumpul? Pasti kuasa kusutnya ngerumpi ya, gosip ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena saat ini para perempuan bukan lagi perempuan-perempuan yang pengangguran. Karena di masa sekarang ini sudah tidak ada lagi perempuan yang nganggur, kemudian ngerumpi, bahkan juga menggosip. Tetapi karena perempuan-perempuan masa kini adalah perempuan-perempuan yang sudah keluar dari kegelapan, dari masa pingitan, sehingga perempuan-perempuan saat ini adalah perempuan-perempuan yang bekerja, perempuan yang tidak nganggur lagi, perempuan yang tidak bergosip lagi. Puji Tuhan. Apalagi di dalam bacaan kita, ketika perempuan Kristen berkumpul, maka bukannya menggosip, tetapi justru saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Kita tahu di dalam bacaan kita tadi bahwa Maria yang juga mengandung, oleh karena kasih anugerah Allah yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari, tetapi Maria sadar bahwa dia memegang amanat agung. Bukan tanpa halangan, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa kesedihan ketika Maria harus menerima anugerah ini. Karena kita tahu bahwa Maria adalah seorang perempuan yang belum menikah, seorang gadis yang harus mengandung. Kita bayangkan, pasti di sana sini terjadi cemoohan. Namun kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Maria, Maria sanggup menjalaninya. Sehingga pada waktu dia pun mengandung, dia teringat akan sepupunya, yaitu Elisabeth, yang ketika di dalam usianya yang sudah lanjut, dia pun dikaruniai oleh Tuhan untuk dipercaya mengandung. Maka Maria datang kepada Elisabeth untuk bisa menguatkan, memberikan penghiburan, sama-sama menanggung bagaimana jerih lelahnya ketika perempuan harus mengandung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria yang mengandung adalah Mesias yang akan datang. Dan Elisabeth yang menyiapkan jalan bagi Mesias itu. Nah, mereka dua perempuan yang sama-sama mengemban tugas agung dari Allah, yaitu mengandung Mesias dan mempersiapkan jalan bagi Mesias itu sendiri. Sehingga mereka saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai para perempuan, kita merupakan bagian integral dari masyarakat yang majemuk. Lingkungan yang sulit, dunia yang jahat,
dengan virus corona 19 ini tentunya telah membuat kita semakin lama semakin lemah. Karena kondisi yang harus lockdown, selalu ada di rumah, maka mungkin banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan leluasa. Demikian juga kita harus menahan, menghibur, dan menemani anak-anak kita, karena anak-anak saat ini pun juga harus belajar di rumah. Betapa sengsaranya mereka sebenarnya. Bahkan mungkin juga sama seperti yang kita rasakan. Sama-sama menanggung kejenuhan ada di rumah. Namun demikian, di saat seperti ini kita pun butuh untuk dikuatkan. Lalu dari manakah datangnya kekuatan itu? Tentu saja kekuatan itu datangnya dari Tuhan Yesus, yang senantiasa menjadi sumber kehidupan dan sumber kekuatan kita semua, orang-orang yang percaya dan mengikutnya. Kekuatan Tuhan Yesus bagi kita dapat mewujud melalui apa saja dan siapa saja, termasuk kita seorang perempuan. Ada waktu bagi kita butuh untuk dikuatkan. Dan sebaliknya ada waktu juga bagi kita untuk menguatkan sesama kita. Bayangkan, jika kita memiliki teman-teman yang bisa saling mendukung, menasehati, mendengarkan, memberikan masukan, dan bahkan juga menegur apabila kita sudah melenceng dari firman Tuhan. Tentu kita akan lebih kuat dalam menghadapi segala problema yang hadir dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Betapa bahagianya ketika kita di dalam kondisi stay at home, tidak ketemu siapa-siapa, lalu ada saudara kita yang datang berkunjung untuk menghibur dan menguatkan. Sama halnya tadi seperti Elizabeth yang dikunjungi oleh Maria. Nah, sebagai kaum perempuan kita percaya bahwa Tuhan telah menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini, bahkan menjalani peran yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan saja. Seperti misalnya yang kodrati saja, harus mengandung, harus melahirkan, harus mengasuh anak, membimbing dan mendidik, bahkan tidak hanya berkisar kepada anak. Kita pun dihadirkan oleh Tuhan sebagai perempuan di dalam keluarga. Kita dipersiapkan untuk mampu dan bisa mendukung keberadaan keluarga kita apapun adanya, baik itu di dalam suka dan duka, seperti ikrar kita ketika kita diperhadapkan pada pernikahan kudus. Ikrar dan janji kita adalah untuk saling mendukung, menemani dalam pelbagai keadaan, susah maupun suka. Nah, dengan kekuatan itu para wanita GKJW dipanggil untuk bisa mengambil peran penting di dalam keluarga. Bukan sekedar konco wingking yang senantiasa tut wuri nopo jare bapake. Tidak. Kartini telah mendobrak, mengangkat martabat dan harkat perempuan untuk bersama-sama berdiri di samping suami, berdiri di samping lelaki.
Karena perempuan atau Kartini sadar bahwa perempuan diciptakan bukan dari tulang kaki yang ada di bawah dan juga bukan diambil dari tulang kepala yang ada di atas. Tetapi kita sadar para wanita yang terambil dari tulang rusuk yang ada di sebelah kiri, laki-laki. Jadi semangat Kartini telah mendobrak, mengajak kita para kaum perempuan untuk keluar dari dunia yang selalu ada di belakang. Kita bersama mengambil peran, mendampingi suami, mensupport suami, ada di sampingnya. Dan tidak hanya support kepada suami, tetapi justru membantu di dalam kesulitan kehidupan keluarga. Zaman sekarang perempuan sudah banyak mengambil bagian untuk bekerja di luar rumah. Namun demikian tetap tidak meninggalkan kodratnya bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga. Perempuan adalah ibu dari anak-anak yang senantiasa membimbing, mendidik, mendampingi mereka kapanpun itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dari hasil ajakan Kartini untuk keluar dari kesulitan, kita para wanita untuk diajak mengembangkan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi kita dan menggunakannya dengan bijak. Di masa sulit ini, di dalam situasi keprihatinan saat-saat ini, mari kita menggunakan hikmat akal budi kita mengatasi kesulitan, mencari solusi, bukan hanya mengeluh. Kita diharapkan untuk selalu berpikir positif, berpikir cerdas, menginovasi apa yang ada, tidak diterima begitu saja, tetapi bagaimana kita mengembangkan talenta kita, mengoreksi kekuatan kita, mengorek kekuatan kita untuk menginovasi sesuatu yang dianggap itu mungkin kecil nilainya, tetapi bagaimana kita akan mengubahnya menjadi besar manfaat di dalam situasi-situasi sekarang ini. Kita diharapkan untuk tidak mudah menyerah. Meski tidak berjumpa atau tidak bertemu dengan teman-teman atau saudara kita, untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi jangan lupa, di era globalisasi ini, di era di mana peralatan yang canggih sudah ada bersama kita, maka kita tetap akan bisa menggunakan peralatan yang ada itu untuk bisa saling bertemu, bertatap muka, berkomunikasi, untuk saling membantu, mendukung satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, bisa memberikan masukan-masukan yang diperlukan, bisa melepas kerinduan, dan juga kita bisa bersama-sama bercanda walaupun di tempat masing-masing. Marilah kita selalu berpikir positif, seperti seekor lebah, di mana lebah yang senantiasa mencari bunga yang indah, yang manis, walaupun dia ada di tumpukan sampah. Dia tidak menerima apa adanya. Dia tetap berupaya, walaupun ada di tempat sampah. Dia menggunakan matanya yang jeli untuk tetap mencari bunga
bunga yang indah, bunga yang manis. Jadi tidak sembarangan. Mari kita pun mencontoh lebah untuk tidak menerima apa adanya sehingga semangat kita lemah. Tetapi hari ini kita akan mencontoh pahlawan wanita yang sudah mengajak kita keluar dari kungkungan yang senantiasa tidak boleh keluar, tidak boleh melihat apapun dan menerima apa adanya. Namun semangat Kartini hari ini mengajak kita untuk dapat melakukan banyak hal. Walaupun kita harus di rumah, kita masih tetap bisa melakukan banyak pekerjaan melalui media yang ada. Hari ini kita tetap diajak untuk tetap semangat, mengambil peran kita sebagai perempuan yang tangguh, yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita akan talenta-talenta yang sudah dipercayakan itu untuk kita saling membantu, menguatkan satu dengan yang lain. Artinya di tengah kesulitan pun kita tetap memiliki semangat. Tetap bijak di dalam menyikapi situasi, membangun keluarga, meski harus stay di rumah saja, keluar jika sangat-sangat perlu. Dan seruan pemerintah, memang kita harus menyikapi wabah corona ini dengan sebijak-bijaknya. Keluar jika ada perlu dan jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Mari kita bersama-sama mendukung juga akan seruan pemerintah ini agar kita pun memiliki kontribusi untuk menjaga damai sejahtera di dalam keluarga dan di dalam negara kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, terutama para wanita juga, mari kita tetap semangat. Kita perbaharui iman kita kepada Tuhan dengan kita bersama mengikrarkan iman rasuli kepadanya, dan kami undang untuk kita bersama berdiri untuk memperbarui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, terkhusus kepada para wanita atau para perempuan GKJW, mari kita bersama-sama bangkit di dalam kita mengemban amanat agung Tuhan di keluarga, di persekutuan, dan dimanapun kita berada. Bangkitlah kaum wanita Gereja Kristen Jawi Wetan, Mars Wanita GKJW, Kidung Kontekstual 94. Bangkitlah kaum wanita Gereja Kristen
dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita persembahan kita, maka kita landasi dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan persembahan ini kita iringi dengan nyanyian Kidung Pasamuan Jawi nomor 184. Mari kita menghaturkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Boleh kami nikmati, boleh kami alami seperti kami ada saat ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami bersama beribadah kepada-Mu di hari yang sudah Tuhan tentukan bagi kami. Walaupun kami harus ada di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan tetap ada bersama kami, membimbing kami dan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menghaturkan sembah dan doa bagi bangsa dan negara kami, di mana saat ini bangsa dan negara kami dalam kondisi keprihatinan di tengah mewabahnya COVID-19 yang tidak hanya melanda di negara kami, tetapi banyak di belahan dunia yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami semakin lama semakin terpuruk. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami tetap dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran oleh karena wabah yang sungguh tidak mampu kami pahami. Tetapi ketika kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya Bapa bahwa Engkau akan mengangkat kami, menolong kami, melepaskan kami dari kungkungan kekhawatiran kami, ketakutan kami atas wabah ini. Kami berdoa untuk para medis yang Tuhan persiapkan, yang telah Tuhan taruh di garda terdepan untuk merawat, menolong para pasien, memberikan pengobatan dan memberikan
jalan kesembuhan. Kiranya Bapa terus mendukung mereka, Tuhan menguatkan para dokter maupun perawat dan seluruh jajaran para medis yang telah Tuhan utus untuk menolong para pasien dalam keadaan apapun juga. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kemampuan. Tuhan kuatkan di dalam mereka menjalankan tugas mulia ini ya Bapa. Demikian juga untuk keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga senantiasa lingkupi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar mereka pun terlepaskan dari persoalan-persoalan atau wabah virus saat ini ya Tuhan. Agar para medis yang melakukan tugas boleh merasa tenang dan tetap fokus di dalam pekerjaan mereka. Demikian juga para pejabat negara yang sudah Tuhan percaya, kiranya Tuhan terus menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan roh hikmat akal budi saat mereka harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh ucapan syukur dan melakukannya dengan takut akan Tuhan, sehingga mampu membawa bangsa dan negara kami dalam damai dan sejahtera seperti yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk para keluarga korban, bahkan juga keluarga kami semua dalam situasi-situasi yang sungguh memprihatinkan saat ini. Kiranya Bapa memberikan kekuatan kepada setiap kami, memberikan penghiburan kepada setiap kami, terlebih anak-anak yang saat ini harus belajar di rumah. Mereka pun merasakan kejenuhan seperti para orang dewasa yang juga dalam kekalutan dan juga kejenuhan harus ada diam di dalam rumah. Kiranya Bapa terus memberikan kekuatan dan penghiburan agar anak-anak kami senantiasa ada di dalam sukacita bersama keluarga, bersama Tuhan untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk persekutuan gereja kami, di mana pada waktu-waktu ini kami masih belum bisa melaksanakan ibadah dengan secara persekutuan di gereja. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing untuk memimpin ibadah kami, baik itu ibadah minggu maupun ibadah keluarga. Ketika kami harus stay di rumah, Tuhan, Engkau akan menyambut kami, Engkau pun akan melawat kami satu persatu, menguatkan iman percaya kami, memberikan penghiburan kepada kami, dan bahkan juga kekuatan untuk kami berbagi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Tak lupa kami pun saat ini menghaturkan persembahan yang sudah kami himpun. Kiranya persembahan ini Engkau berkenan menyucikannya, sehingga persembahan ini boleh mewujud nyatakan pelayanan Tuhan di gereja kami, baik di gereja induk maupun di Pepantan, baik pelayanan-pelayanan kami di tengah masyarakat ketika kita bersama-sama mendukung dalam aksi Paskah. Hamba-Mu yang sudah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat akal budi, sehingga mereka mampu melakukannya dengan sepenuh hati dan penuh percaya diri hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami pun menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di rumah dan dimanapun kami berada, baik kami yang ada di dalam pelayanan gerejawi, maupun di dalam pelayanan masyarakat dan di dalam pelayanan kesehatan, Tuhan akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Asma Tuhan
selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan kembali kepada panggilan kita masing-masing. Tetap semangat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, membantu sesama kita dan memiliki semangat Kartini untuk kita melakukan kehidupan di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri perjumpaan ini dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 357, Dengarlah Panggilan Tuhan. Kuasanya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita undur dari ibadah kita pagi ini dan terimalah berkat Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang mewujud melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan terus berkarya melalui Sang Roh Kudus Tuhan, senantiasa menyertai kita sekalian untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih waktu kita beribadah bersama walaupun tetap ada di rumah, tetapi hendaknya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memberikan satu semangat karena kami adalah para Kartini yang memiliki semangat untuk tetap berjuang di dalam kondisi yang memprihatinkan ini, namun kami tetap ada di dalam Tuhan. Selamat Hari Kartini.